Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai ERP pada PT Nippon Indosari Korpindo. Saya Demelenda Putri sebagai Sistem Analis serta Project Manager. Saya Aldi Wiranto sebagai Assistant Programmer. Pada video ini akan dijelaskan gambaran singkat mengenai PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebagai objek studi, serta bagaimana perusahaan memanfaatkan sistem ERP Odoo untuk mengintegrasikan proses bisnisnya. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur roti terbesar di Indonesia yang dikenal melalui merek Sari Roti. Nah, perusahaan ini tuh memproduksi sebagai jenis roti dan makanan bakery yang dipasarin ke seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi yang luas. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki banyak pabrik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung proses produksi roti. Produk yang sudah diproduksi kemudian disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke berbagai daerah. Nah, perusahaan ini juga bekerja sama dengan jaringan distributor untuk menyalurkan produk ke supermarket, minimarket, toko, dan berbagai pelanggan lainnya. Karena jumlah pabrik, gudang, distributor, dan pelanggan yang sangat banyak ini, perusahaan harus mampu mengelola produksi, persediaan, dan pengiriman secara terkoordinasi agar produk dapat sampai ke pelanggan tepat waktu dan kebutuhan pasar tetap terpenuhi. Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat banyak divisi yang saling berkaitan, seperti bagian penjualan, gudang, produksi, pembelian, keuangan, hingga distribusi. Apabila setiap divisi menggunakan informasi yang berbeda atau masih dilakukan secara manual, maka berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi, kesalahan data, serta proses yang kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan memanfaatkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu Odoo. ERP Odoo berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh data dari setiap divisi ke dalam satu sistem sehingga informasi dapat diakses secara real-time dan proses bisnis menjadi lebih efektif. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pada proyek ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu ada menganalisis proses bisnis order to delivery pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan BPMN, baik kondisi saat as is maupun proses usulan to be setelah penerapan ERP pada Odoo. Kedua itu ada merancang Code of Account atau COA yang sesuai dengan kebutuhan akuntansi perusahaan. Ketiga, melakukan simulasi implementasi ERP Odoo untuk mengintegrasi proses pemesanan, persediaan, produksi, pengiriman, hingga pembayaran. Terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan panduan implementasi ERP Odoo guna meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat aliran informasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Selanjutnya ada pun manfaat dari proyek ini, di mana manfaat untuk perusahaan, yang mana pertama itu ada efisiensi proses bisnis secara menyeluruh, pengurangan kesalahan input manual, yang ketiga ada real-time monitoring seluruh proses. Lalu ada manfaat untuk mahasiswa, yang dimana penerapan teori ERP dalam praktek nyata, yang kedua pemahaman mendalam sistem bisnis real, yang ketiga ada pengalaman simulasi implementasi ERP. Selanjutnya terdapat proses bisnis to be pada order to delivery PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang telah diusulkan menggunakan sistem ERP Odoo. Model ini menggambarkan proses bisnis yang telah terintegrasi dibanding proses sebelumnya, yang dimana proses diawali pada divisi sales, yaitu ketika sales menerima pesanan dari outlet atau pelanggan, selanjutnya itu sales menginput data pesanan ke dalam sistem ERP Odoo, sehingga seluruh informasi pesanan langsung tersimpan pada database terpusat. Selanjutnya, setelah sales order dikonfirmasi, sistem akan meneruskan informasi ke bagian warehouse untuk melakukan pengecekan ketersediaan stok barang jadi. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah stok tersedia mencukupi atau tidak. Apabila stok barang jadi mencukupi, maka produk dapat langsung disiapkan untuk proses pengiriman tanpa perlu dilakukan produksi tambahan. Sebaliknya, apabila stok tidak mencukupi, informasi tersebut akan diteruskan ke bagian produksi untuk melakukan perencanaan produksi. Pada bagian produksi dilakukan pengecekan kembali terhadap ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku tersedia, maka proses produksi roti dapat langsung dilakukan. Namun, apabila bahan baku belum mencukupi, maka bagian purchasing akan membuat purchase order kepada supplier. Setelah bahan baku diterima dari supplier, proses produksi dapat dilaksanakan. Nah, setelah proses produksi selesai, barang
jadi disimpan kembali ke gudang sehingga stok dapat sistem ERP Odoo akan diperbarui secara otomatis. Dengan demikian, data persediaan selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Tahap berikutnya adalah pembuatan delivery order. Sebagai dasar pengiriman produk kepada pelanggan, setelah delivery order setelah dibuat, sistem juga secara otomatis menghasilkan invoice sebagai dokumen penagihan kepada pelanggan. Nah, terakhir itu bagian logistik, mengirimkan barang ke outlet. Sesuai dengan delivery order yang telah dibuat, setelah produk diterima oleh pelanggan, maka proses order to delivery dinyatakan selesai. Selanjutnya masuk ke diagram fishbone. Nah, diagram fishbone ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama permasalahan pada proses business order to delivery di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Penyebabnya itu dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu manusia, metode, mesin atau sistem, material, lingkungan, dan pengukuran. Pada aspek manusia, masih terdapat kesalahan input data, kurangnya koordinasi antar departemen, dan keterlambatan konfirmasi pesanan. Pada aspek metode, perencanaan produksi, monitoring stok, dan pengelolaan distribusi masih belum optimal. Pada aspek mesin atau sistem belum terintegrasi sehingga data stok belum diperbarui secara real time. Selanjutnya itu pada aspek material, terdapat kendala keterlambatan dan kualitas bahan baku. Pada aspek lingkungan, luasnya wilayah distribusi serta faktor kemacetan dan cuaca memengaruhi ketepatan pengiriman. Sedangkan pada aspek pengukuran, belum tersedia dashboard monitoring yang terintegrasi sehingga prediksi permintaan pasar masih kurang akurat. Nah, permasalahan tersebut berdampak pada keterlambatan distribusi, risiko kehabisan stok, menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan ERP Odoo untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis, memperbarui data secara real time, serta meningkatkan koordinasi dan efisien operasional perusahaan. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebagai dasar dalam memberikan usulan penerapan ERP Odoo. Dari sisi strength, perusahaan memiliki merek sari roti yang kuat, jaringan distribusi yang luas, kapasitas produksi yang besar, serta kualitas produk yang telah terstandarisasi. Pada aspek weaknesses, perusahaan masih menghadapi ketergantungan pada bahan baku, masa simpan produk yang relatif singkat, serta proses monitoring yang telah terintegrasi secara optimal. Pada sisi opportunities, perusahaan memiliki peluang untuk melakukan digitalisasi proses di bisnis melalui ERP Odoo, memanfaatkan pertumbuhan pasar makanan siap saji, serta menggunakan sistem analitik dan forecasting untuk meningkatkan akurasi perencanaan produksi. Sementara itu, pada aspek thirds, perusahaan menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, kenaikan harga baku, perubahan preferensi konsumen, dan gangguan distribusi akibat faktor eksternal. Berdasarkan analisis tersebut, penerapan ERP Odoo diharapkan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang memiliki perusahaan, sekaligus mengatasi berbagai kelemahan dan menghadapi tantangan bisnis melalui sistem yang terintegrasi, akurat, dan real time. Selanjutnya itu ada hasil root cause analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan pada proses bisnis order to delivery di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk beserta solusi yang diusulkan melalui ERP Odoo. Nah, permasalahan pertama adalah produk kadaluarsa di outlet akibat belum adanya monitoring stok secara real time. Solusinya adalah penerapan modul Odoo, inventory, dan MRP agar persediaan dapat dipantau secara akurat. Permasalahan kedua adalah keterlambatan distribusi karena penjadwalan pengiriman masih manual. Solusinya yaitu menggunakan modul Odoo Sales dan distributionnya yang terintegrasi dengan GPS tracking agar pengiriman lebih tepat waktu. Permasalahan ketiga adalah kelebihan maupun kekurangan stok akibat peramalan permintaan yang kurang akurat. Solusinya adalah memanfaatkan fitur forecasting dan analitik pada ERP Odoo untuk membantu perencanaan ketersediaan. Terakhir, kualitas produk yang belum konsisten diatasi dengan penerapan modul Odoo Quality agar proses pemeriksaan kualitas terintegrasi di setiap tahap produksi. Melalui solusi tersebut, ERP Odoo diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui proses bisnis yang terintegrasi. Selanjutnya akan masuk ke demo Odoo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Wiranto dari kelompok 4.
Kali ini kami akan mempresentasikan yaitu implementasi sistem Odoo pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau yang lebih kita kenal yaitu dengan nama Sari Roti. Jadi di sini kami akan menyediakan beberapa studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu produksi roti memiliki masa simpan yang pendek. Jika produksi berlebihan, roti akan kadaluarsa dan menjadi kerugian. Sebaliknya, jika produksi kurang, maka perusahaan kehilangan potensi penjualannya. Studi kasus kedua yaitu koordinasi antar departemen masih berjalan secara manual. Tim sales menerima pesanan lalu mengirimkannya ke bagian produksi melalui WhatsApp. Bagian produksi mencatat di Excel. Gudang menggunakan kartu stok fisik, sementara bagian keuangan menunggu laporan dari semua departemen. Proses ini akan memakan waktu dan rawan kesalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengusulkan implementasi sistem ERP Odoo yang terintegrasi. Fokus kami ada pada 4 modul utama. Yang pertama yaitu sales, manufacturing, inventory, dan accounting. Yang akan membuat satu alur yang bernama order to delivery. Mari kita lihat satu persatu, mulai dari persiapan data yang kami sudah siapkan. Yang pertama yaitu chart of account atau singkatannya itu KOA. Di sini kita buka aja KOA-nya. Pertama kita klik accounting, habis itu configuration, habis itu kita pilih chart of account. Nah, di sini akun-akun yang kami sudah siapkan untuk Sari Roti. Ada akun seperti akun persediaan bahan baku, persediaan kemasan, barang jadi, barang dalam proses, penjualan roti tawar, penjualan roti manis, HPP roti tawar, HPP roti manis, pemakaian tepung terigu, pemakaian gula, pemakaian ragi, pemakaian mentega, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead produksi, biaya distribusi, cash, petty cash, kas kecil, outstanding receive kas kecil, outstanding payment kas kecil, kas pos, outstanding receive kas pos, outstanding payment ke pos, bank, dan lain sebagainya. KOA ini penting karena semua transaksi akan terhubung ke akun-akun ini. Saat produksi selesai, stok bahan baku berkurang dan stok barang jadi akan bertambah. Semua tercatat otomatis di akun yang sesuai. Saat invoice diterbitkan, pendapatan dan HPP tercatat secara otomatis juga. Selanjutnya adalah di bagian tax atau pajak dengan cara kita buka accounting, configuration, dan taxes. Kami sudah menyediakan beberapa pajak yang biasanya akan digunakan oleh Sari Roti. Seperti adalah PPN masukan, PPN masukan, PPh 23, PPN keluaran, dan lain sebagainya. Pajak-pajak ini akan otomatis terhitung saat kita membuat purchase order ke supplier atau invoice ke customer. Misalnya saat Sari Roti membeli tepung dari PT Bogasari, sistem otomatis menghitung PPN masukan. Saat menjual roti ke Indomaret, sistem otomatis menghitung PPN keluarannya. Selanjutnya saya akan tunjukkan yaitu bank dan data banknya.
dengan cara kita klik contact, configuration, dan bank. Jadi di sini ada beberapa bank ya, seperti Bank BCA, BNI, Bank ABN, Bank Agroniaga, sampai Bank Mandiri Personal. Di sini sudah kami siapkan untuk sari roti. Jadi rekening-rekening ini terhubung langsung ke KOA tadi. Sehingga setiap transaksi cash atau bank akan tercatat secara otomatis di akun yang tepat. Selanjutnya adalah data partner. Nah, di sini adalah data customer dan suppliernya. Di sini kami menyediakan partner-partner yang terhubung ke Indosari Korpindo Tbk tadi. Seperti ada Alfamart berupa customer, Hypermart, Indomaret, dan PT Bogasari ini sebagai mitra. Ini mitra, PT Fermipan ini mitra, dan PT Medio ini mitra. Data partner ini sudah terhubung dengan akun piutang usaha untuk customer dan hutang usaha untuk supplier. Jadi saat invoice dibuat, piutang langsung tercatat di akun customer yang tepat. Selanjutnya adalah data produk dan kategori produk. Itu kita bisa lihat di bagian inventory, configuration, dan produk kategoris. Di sini kami sudah menyediakan beberapa produk kategori seperti bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses atau singkatannya WIP, barang jadi, expenses, goods, kemasan, roti isi, roti manis, roti tawar, dan servis. Lalu ada beberapa produk, 12 produk. Di sini ada 5 produk bahan-bahan seperti gula, ragi, mentega, dan tepung terigu, dan 2 produk kemasan yaitu plastik kemasan, label produk. Selanjutnya ada 5 barang jadi seperti roti coklat, roti keju, roti tawar spesial, roti tawar jumbo, dan roti srikaya. Langsung saja kita ke bagian alurnya. Kita masuk ke alur order to delivery. Di sini ada 4 modul yang saling terhubung. Pertama itu sales, kedua manufacturing, ketiga inventory, keempat yaitu accounting. Kita masuk ke sales. Di sini dimulai ketika tim sales menerima pesanan dari outlet. Dalam studi kasus ini, Indomaret memesan 100 bungkus roti coklat. Jadi kita masukin customer-nya yaitu Indomaret Pekanbaru. Dia memesan 100 coklat. Roti coklat dengan jumlah 100. Untuk studi kasus ini, kami sengaja membikinkan on hand-nya berupa 0. Jadi gitulah. Jadi sales akan mengklik confirm dan sistem akan otomatis melihat stok, apakah stoknya masih tersedia atau tidak. Dia melihat dan ternyata adalah not available. Jadi kita kembali ke selanjutnya, kita akan ke bagian manufacturing.
Di bagian manufacturing ini, PPIC akan membuka modul manufacturing, memilih menu operation, lalu manufacturing orders. Nah, dikarenakan tadi itu roti coklatnya kurang atau masih nol, jadi di sini kita akan membuat roti coklatnya. Nah, di sini sudah tersedia roti coklatnya, bahan-bahannya semuanya available. Jadi semua bahan-bahannya juga dicek otomatis. Seperti gula, mentega, tepung terigu, plastik kemasan, label produk. Di sini udah disiapkan resepnya. Resepnya itu adalah bill of material. Ini bill of material. Jadi roti coklat ini sudah otomatis. Lalu kita klik confirm jika semua bahan tersedia. Dan ini bisa ditambahkan durasi-durasi gitu. Confirm. Dan kita akan membuat 100 roti coklat tadi. Nah, dikarenakan 100 roti coklat tadi sudah dibuat, kita kembali ke bagian delivery tadi. Di bagian delivery, nah sudah terjadi available. Jadi roti coklatnya sudah tersedia. Jadi roti coklat ini akan langsung kita kirimkan ke Indomaret Pekanbaru dengan cara validate. Setelah di validate, kita ini. Kita ke bagian delivery. Di bagian delivery ada yang ini. Ini adalah pengirimannya. Misalnya kalau sudah sampai, kita akan validate. Dan statusnya akan menunjukkan done. Oke, dikarenakan statusnya sudah done, mungkin cukup sekian. Jadi kita sudah melihat bagaimana implementasi Odoo menjawab tantangan operasional sari roti, yaitu order to delivery. Seller order mencatat pesanan dari Indomaret di modul sales. Manufacturing order memproduksi roti sesuai pesanan di modul manufacturing. Terus delivery order mengirim roti ke customer di modul inventory. Yang perlu digarisbawahi yaitu naik manufacturing tadi, order hanya dibuat ketika stok sari roti habis. Ini penting karena produksi hanya berjalan sesuai permintaan, sehingga tidak ada produksi berlebih yang menyebabkan roti kadaluarsa. Hasil yang dicapai yaitu otomatisasi penuh dari pesanan, pengurangan lead time hingga 40%, akurasi stok yang terjamin secara real time, pencatatan HPP dan piutang secara otomatis, pengendalian overproduction yang lebih baik. Ini adalah solusi yang kami tawarkan untuk menjawab tantangan operasional sari roti. Terima kasih atas perhatiannya.